Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama ya izinkan saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan dan izinnya alhamdulillah kita dapat bertatap muka, berkenalan walaupun secara virtual. Alhamdulillah nih kita punya kenalan baru lagi melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LMKN, di mana kegiatan kali ini kita mengangkat tema mengenai workshop online tentang ketenaga kerjaan, di mana materi yang akan diangkat terkait diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, dan juga sudah terbit petunjuk pelaksanaannya dari pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 34 sampai dengan 37. Begitu ya, Bu Eti ya, tentang hal-hal yang ditambahkan dan dirubah pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang sudah diberlakukan tahun kemarin. Pak Maisal tadi bahwa dalam rangka di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, maka memang amanat itu supaya diatur lebih lanjut dengan beberapa peraturan pelaksanaan. Nah, untuk itu saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 11 ini adalah merupakan undang-undang yang mengatur beberapa undang-undang. Nah, beberapa undang-undang yang mengatur undang itu, maka kita perlu untuk melihat terlebih dulu kenapa sih itu diatur dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita pertama akan kita awali dengan menyampaikan terhadap profil ketenaga kerjaan kita. Bahwa sebagaimana bahwa ketenaga kerjaan otomatis yang dilihat adalah apa? Usia kerja, apa angkatan kerja, apa pengangguran, kan gitu ya. Kita lihat daripada penduduk usia kerja kita adalah 203,97 juta. Baik dengan awal terlebih dulu kaitannya dengan pengupahan. Nah, sebelum saya menyampaikan kaitannya dengan PP 36, kaitannya dengan pengupahan, perlu juga kami sampaikan juga terkait induknya daripada pengupahan itu, yaitu hal-hal yang diatur kaitannya dengan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, kaitannya dengan pengupahan, kami sampaikan dulu kaitannya dengan pendahuluan, bahwa upah merupakan salah satu aspek yang strategis di dalam pelaksanaan hubungan kerja. Jadi saya sampaikan bahwa hubungan kerja, hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan dari perjanjian kerja, ya. Di mana bahwa upah itu merupakan haknya pekerja. Maka biasanya di situ bahwa antara pekerja dengan pengusaha itu biasanya memiliki kepentingan yang berbeda. Karena apa? Bahwa pekerja itu merupakan mempunyai hak untuk upah, maka pengusaha atau pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memberikan upah. Nah, itu kadang pekerja menghendaki untuk mendapatkan upah yang sebanyak-banyaknya, kan gitu ya. Kemudian pengusaha ya
memberikan upah ya harus dilihat dengan biaya produksi. Nah, itulah maka biasanya antara pekerja dengan pengusaha itu terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan upah yang ada di perusahaan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, karena tadi yang juga saya sampaikan bahwa di lain sisi bahwa banyak tenaga kerja yang memang atau pekerja memang berlatih angkatan kerja yang ada. Kemudian juga masih banyak pengangguran otomatis. Nah, itu yang tadi yang angka pengangguran 7% lebih tadi. Maka itulah kepentingnya ada kehadiran daripada pemerintah untuk mengatur terkait dengan pengupahan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di situ Bapak-bapak masih banyak pengangguran yang ada, masih banyak kesempatan kerja yang memang belum dapat diisi oleh calon-calon pekerja yang memang sebetulnya jumlah angkatan pekerja makin hari makin banyak. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur. Salah satu kebijakan pengupahannya adalah mengatur kaitannya dengan pengupahan itu. Nah, di pengupahan itu salah satunya adalah mengenai upah minimum. Nah, sekarang saya melihat atau menginjak ke PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT alih-daya wajib waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Nah, sebagaimana yang diatur di dalam PP 35 itu mengatur terkait dengan pengaturan PKWT, kemudian jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang menurut selesainya karena jangka waktunya atau karena selesainya pekerjaan. Nah, kemudian perlindungan kepada pekerja terkait dengan uang kompensasi. Nah, kemudian waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan yang tertentu itu ada kemungkinan yang mengatur yang diatur di dalam PP ini itu adalah yang normal, tapi yang mungkin disesuaikan dengan kondisi di perusahaannya atau di sektornya, maka diatur dengan permen. Maka sekarang itu yang permen-permen yang tidak dilakukan perubahan atau yang tidak disinggung di dalam ini masih berlaku untuk pekerja-pekerja di sektor tertentu. Nah, kemudian terkait dengan istirahat panjang. Kemudian terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian terkait juga dengan uang pesangon, itu UP, uang penghargaan masa kerja, itu UPMK, kemudian uang penggantian hak, itu adalah UPH. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, bahwa dari 4 PP itu yang tadinya sudah ada peraturan pemerintah, itu baru 1, yaitu PP nomor 78 tahun 2015, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang khususnya adalah untuk pengupahan. Nah, PP 78 itu merubah PP sebelumnya. Itu PP-nya itu PP 8 tahun 1981. Itu yang PP 78 itu merubah, mencabut daripada PP 881 sebelum undang-undang sebelum Undang-Undang 13 tahun 2003. Yaitu sekilas, tapi nanti untuk pembahasan yang
akan datang ke pembahasan di kemudian hari kalau memang itu nanti ada yang perlu nanti untuk diulas, monggo nanti bisa juga diulas. Nah, ini memang perbedaannya terkait dengan pembahasan peraturan perundangan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dengan yang di kementerian-kementerian lain. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan tuh membahas yang di luar PP loh ya, di luar undang-undang, di luar PP, kaitannya dengan Kepmen itu pembahasannya itu dengan lembaga kerjasama tripartit. Nah, walaupun sebetulnya kalau kita lihat bahwa sesuai dengan peraturan perundangan bahwa LKS tripartit itu yang anggotanya terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, kemudian organisasi pengusaha yaitu APindo, itu sifatnya dan tugasnya dan kewenangannya LKS tripartit itu hanya memberikan saran dan pertimbangan, tapi dalam implementasinya dia juga ikut membahas secara rigid dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundangan. Sehingga memang dalam rangka penyusunan peraturan perundangan di Kementerian Ketenagakerjaan itu memang agak lama, nggak seperti di kementerian-kementerian lain. Ya. Terkait dengan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, PP maupun PKB ini memang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, yaitu terkait dengan khususnya adalah di PP 35 tahun 2021 terkait dengan perjanjian kerja. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa perjanjian kerja merupakan bagian merupakan dasar dari pelaksanaan hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Yaitu hubungan yang terbentuk antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, karena apa? Bahwa pasal yang terkait dengan pengertian hubungan kerja ini tidak merupakan yang dicabut oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Maka perjanjian kerja ini yang merupakan dasar daripada pelaksanaan hubungan kerja, maka hubungan kerja ini adalah hubungan yang terbentuk antara hubungan yang terbentuk antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memuat 3 unsur, adanya perintah, adanya pekerjaan, dan adanya upah.